atas kehadiran semuanya. Kami berdua memperkenalkan diri. Saya Pak Cahyo Seto Prabowo. Ini Bu Alimah, rekan saya sama Bu Penggerak di Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah aksi nyata. Aksi nyata itu sebuah proyek kegiatan kami mengenai budaya positif. Ini merupakan salah satu dari tugas kami sebagai penggerak untuk mensosialisasikan apa yang kami dapat di pendidikan penggerak kepada rekan-rekan sekalian. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah pemahaman materi mengenai budaya positif, bagaimana kita memperlakukan anak khususnya di jenjang PAUD, bagaimana kita mendisiplinkan anak, dan bagaimana juga kita menangani kasus anak yang bermasalah. Pada kesempatan kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dari Bu Hikmah akan menyampaikan teori tentang budaya positif. Sesi kedua dari saya akan menyampaikan tentang praktek budaya positif di sekolah atau di PAUD. Dan sesi ketiga tanya jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan. Sebelum kita memulai sesi acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga hari ini bisa lancar. Berdoa dipersilakan. Cukup? Waktu dan tempat saya silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nanti kita perkenalan dulu berarti ya. Nama saya Imam Alimah, saya adalah bagian dari SMP Desa ini mengajar IPA di kelas 7. Ya. Dan juga saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Kami mohon bantuan ibu bersamanya agar bisa kami bisa berjalan. beliau ini juga belum tahu. Kemudian perkenalan dari saya. Nah, sebelum kita ke sesi materi, kita sebelum dulu ya ibu, biar kita semangat, otak kita tidak lelah ya. Seperti yang kita kenal dulu di pelajaran TK ya, ada tepuk-tepuk. Nah, nanti kita pakai tepuk-tepuk. Nanti kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali ya. Kalau nanti saya bilang siang, tepuknya 2 kali gitu ya. Kalau malam, tepuknya setengah. Nah, karena malam baru
materi ya, materi membuat kesepakatan kelas dulu. Kerja yang Sebagai contoh, kita semua bawa HP ya. Iya. Nanti saya mohon kesepakatan kita nanti HP-nya di silent atau di tegangan saja ya. Kesepakatan yang lain dari juga supaya nanti kelas kita itu berjalan dengan nyaman. Materi yang akan kita sampaikan bisa terserap kesepakatan tersebut kira-kira yang lain-lain apa? Ya saling menghargai ya. Jadi nanti kalau ada yang berpendapat saling menghargai. Terus nanti kalau ada yang berpendapat ataupun menggunakan pertanyaan, angkat tangan ya. Kesempatan kelas hari ini. Kita mulai materi yang pertama, yaitu implementasi budaya. Dioperasikan itu, Bu. Saya berikan sepatunya tinggi, jalannya mudah. Saya sampai di rumah itu tak praktekkan. Mungkin ibu juga seperti itu ya. Kita meniru guru kita. Bahkan jalan saja ditiru, jalannya ditiru pakai baju pun ditiru. Nah, itu kita harus sebagai teladan bagi murid-murid kita, tingkah laku kita harus baik, harus positif. Nah, budaya positif apa nanti ya akan kita itu. Ya, mari dengan pemahaman ilmu kontrol dan penerapan disiplin melalui kesepakatan dan pelatihan kelas. Tujuan membangun budaya positif melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai kesepakatan kelas. Kemudian ada tolak ukur di sini, yaitu terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas. Murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya, dan murid mampu menerapkan dan menjalankan. Ini dari masa tindakan itu masa yang akan digunakan untuk memulai senjata itu kapan rencanaannya. Nah, di sini ada mulai simulasi ulang yang mensosialisasikan penerapan dari sekolah, kemudian menggunakan teman sejawat, dan menggunakan teman sejawat dan berkolaborasi dengan guru lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat murid. Jadi besok kalau ibu-ibu sudah di kelas ingin membuat keyakinan kelas itu dimusyawarahkan dengan anak-anak ya. Kemudian melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas, kemudian mengambil kesimpulan dari ide murid. Wali kelas atau guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan. Ini kalau untuk SMP ya, SD. Kalau untuk PAUD ini tidak perlu. Kemudian di sini pelaksanaan tindakan selama 4 minggu. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan itu apa saja? Itu dukungan dari semua warga sekolah ya, baik guru, kepala sekolah, pengawas, bisa ya. Kemudian itu yang membantu kita menggunakan bisa. Kemudian sarana dan prasarana orang tua dan dalam melakukan budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau amal umum ya, universal barang. Nah,
membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar di aturan-aturannya. Misalnya kalau mau keluar kelas izin guru itu ya, lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah panjenengan. Terus kesepakatan dan keyakinan kelas itu kalau tidak ada motivasi itu dalam diri sendiri tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana ya. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang ada pada dalam diri sendiri. Kita mau ke sini kalau nggak ada motivasi dari diri sendiri nggak akan sampai sini ya. Itu juga sama. Contoh kesepakatan kelas ada senyum, sapa dan salam itu sudah biasa ya. Dilakukan di kelas kau juga ya, senyum, sapa dan salam biasanya juga. Terus hidup rukun saling menghargai, ini jelas. Terus mengembalikan peralatan bermain pada tempatnya. Ini kalau ada anak-anak itu ya, setelah bermain mengembalikan pada tempatnya. Terus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Buang sampah pada tempatnya. Itu contoh sedikit contoh ya. Nanti kalau penjenengan sekolah masing-masing bisa menambahkan yang lain. Perubahan paradigma belajar. Kalau zaman dulu itu guru sebagai pusat pembelajaran ya, atau berorientasi pada guru. Tapi kalau sekarang ya berorientasi pada siswa, siswa sebagai pusat belajar. Guru siswa sebagai objek belajar. Nah, ini dari guru seperti ini harus seperti ini ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang siswa sebagai subjek belajar. Terus proses pembelajaran hanya terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Di sekolah, di kelas itu ya. Tapi sekarang tidak bisa belajar dari rumah. Ibu bisa menelpon anak didiknya lewat video call. Tapi apa sekarang ya? Nah ini kan bisa mengecek siswa ya. Lagi apa? Kalau dulu kan enggak, masuk mau datangi rumahnya satu persatu kan nggak mungkin ya. Terus tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Pokoknya harus menguasai materi pelajaran ini berhitung 1 sampai 10. Nah sekarang tidak, tujuan utamanya adalah pembentukan tingkah laku siswa nanti atau karakter siswa. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ya punya kebutuhan. Murid juga punya kebutuhan yang sama dengan kita. Nah kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau spiritual. Contohnya apa? Contohnya apa itu? Kita hidup perlu apa? Ya makan, minum. Implementasi budaya positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Latar belakang, seorang guru memiliki tugas mendidik dan mengajar murid-muridnya di sekolah. Budaya positif harus diterapkan di sekolah agar tercipta proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk mengimplementasikan budaya positif tersebut, maka harus diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol dan penerapan disiplin positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan membangun budaya positif melalui penerapan budaya positif, menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai kesepakatan kelas, tolak ukur terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas, murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya, murid mampu menerapkan dan menjalankan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tindakan
1. Mohon izin kepala sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. 2. Mengumpulkan teman sejawat untuk mensosialisasikan pemahaman budaya positif di sekolah. 3. Berkolaborasi dengan guru atau wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 4. Mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat murid. Yang kelima, melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas impian. Yang keenam, mengambil kesimpulan dan ide-ide murid. 7. Wali kelas atau guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan. 8. Pelaksanaan tindakan selama 4 minggu. Dan yang terakhir 9 adalah evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari semua warga sekolah, sarana dan prasarana, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Intinya budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada yang dilakukan di sekolah. Budaya positif itu akan terwujud apabila ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, untuk menuju kesepakatan dan keyakinan kelas itu juga akan terbentuk atau terwujud apabila ada motivasi intrinsik dalam diri individu. Motivasi intrinsik itu adalah dorongan dari individu untuk melakukan sesuatu. Berikut adalah contoh kesepakatan kelas. 1. Senyum, sapa, dan salam. 2. Hidup rukun, saling menghargai. 3. Mengembalikan peralatan bermain pada tempatnya. 4. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. 5. Buang sampah pada tempatnya. Dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu adalah contohnya makan, minum, tempat tinggal, terus rasa aman, rasa perlindungan dari orang lain. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Contohnya adalah rasa ingin diterima, rasa ingin diakui, kerjasama, dan saling tolong-menolong dan membantu. Kebebasan itu contohnya adalah kebebasan dalam memilih dan membuat pilihan. Kemudian kebebasan untuk mengeksplorasi diri dan mandiri. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah hubungannya dengan tertawa, bahagia, begitu. Terus yang kelima adalah kekuasaan atau power. Itu contohnya adalah rasa ingin diakui, ingin menjadi pemimpin, ingin diterima. Semoga tetap semangat. Kita masih ada waktu 20 sampai 30 menit lagi. Kali ini saya langsung saja akan menyampaikan mengenai penerapan budaya positif segitiga restitusi. Nanti Ibu akan mengenal dan melihat sebuah kasus mengenai penerapan bagaimana kita menangani anak yang bermasalah di sekolah kita masing-masing. Tapi terlebih dahulu Ibu perlu mengetahui dulu konsep-konsep mengenai segitiga restitusi dan yang lainnya. Baik, yang pertama kita perlu mengingat kembali bahwa
filosofi belajar Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tidak hanya ke anak-anak kita, tapi juga anak kandung kita sendiri, ya. Jadi kita jangan sampai memaksakan anak agar sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ya. Akan dalam agama Islam, Ali bin Abi Thalib kan pernah berkata, kan, didilah anak sesuai dengan masanya. Anak-anak yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak era milenial, era IT, ya. Mereka serba instan sehingga malas, dan mereka inginnya dilayani, ya. Dan mereka tidak ingin repot, tidak ingin kerja keras. Itu anak-anak zaman sekarang. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin pada anak-anak zaman sekarang? Kita perlu paham dulu bahwa filosofi belajar Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai guru memposisikan sebagai among dan tamong, ya. Tuh. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada anak? Nih, kita kadang sering dilematis, ya. Di satu sisi kita ingin nginterin anak, kita ingin anak kita menjadi cerdas, tapi di sisi lain kita tidak boleh membudaki anak, ya. Di satu sisi kita ingin anak ini disiplin, tapi di sisi lain kita tidak boleh memarahi secara emosional kepada anak. Nah, itu dilematis pendidikan. Tapi pendidikan yang berpihak kepada anak ini, bahkan Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan pendidikan itu berhamba kepada nafsu. Berhamba itu sama kita bisa manjakan dengan sang pencipta, ya. Kita manut berhamba. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini perlu kita tanamkan dulu pada diri kita sebagai guru. Jadi bahwa pendidikan itu intinya adalah berpihak kepada anak. Karena yang kita didik adalah anak, yang kita tuntun adalah anak. Kita hanya pelaku pendidikan. Anak adalah objek tujuan kita. Ya, kalau di jenjang PAUD, tujuan akhir dari sekolah adalah apa? Anak bisa apa? Mempersiapkan diri menuju jenjang berikutnya. Yang kedua, mandiri. Mandiri dalam hal apa saja? Hal-hal kecil seperti memakai pakaian sendiri. Kalau saya kan sebenarnya punya anak masih PAUD, ya. Itu ada apa namanya, checklist biasanya dari gurunya, penilaiannya. Apakah ada checklist mingguan, ya, biasanya? Apakah anak bisa melayani diri dalam BAB? Apakah anak bisa melayani diri dalam pakaian? Seperti itu, ya. Jadi itu tujuan akhir dari pendidikan PAUD. Semuanya bisa mandiri sesuai dengan checklist yang disampaikan kepada orang tuanya. Iya. Ada lagi mungkin selain mandiri, yang ketiga apa? Berakhlak, ya. Akhlak mulia, berarti tagihan-tagihan ini dalam Islam, tilawah, ya, surat-surat pendek itu semuanya terpenuhi. Apa harus terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, boleh lanjut ke jenjang SD apa enggak? Oke. Bagaimana kita sebenarnya dari dulu tadi sebagai among dan tamong, ya? Nah, setelah kita memahami posisi kita sebagai guru, kita
juga perlu memahami posisi kontrol kita terhadap anak itu ada 5. Ada penghukum, ada pemantau, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada juga yang terakhir apa? Teman. Ya. Kira-kira ibu di sini memilih sebagai apa ya? Teman. Sebagai teman? Pemantau. Manajer. Berarti kalau di sekolah kita juga mengatur anak ya. Tahu ya? Gak ada jualan gitu. Biasanya kan ada itu yang jauh anak berdua khusus ya. Di Jawa. Pinginnya main di luar, terus nggak mau masuk dalam. Terus itu bagaimana penanganannya? Apakah dipisahkan penanganannya atau 3 bulan? Ada pendampingnya. Oh iya. Berarti punya nambah. Biayanya juga nambah. Ya, nambah pendamping. Kayak biasa aja gitu. Ya itu kan juga ada seperti itu ya. Sekolah inklusi ya, menerima anak yang maksudnya bukan khusus banget ya, tapi sedang-sedang aja ya. Misalkan diperakti, terus apa lagi, misalnya menjamili temannya ya. Dan itu ditangani itu 2 bulan. Bisa menangani sendirian. Karena tenaganya terbatas ya teman-teman ya. Itu harusnya segera orang tuanya ya. Nah, orang tuanya coba kita follow. Jadi kan sekolah yang lain yang ada pendampingnya ya. Jadi kalau orang tua yang sadar. Oke, sebagai teman, ibu-ibu semua dan pemantau. Nah, apa itu restitusi? Kita ibu punya NPWP? Ya, pernah telat bayar pajak? Tidak. Saya pernah telat bayar pajak itu karena lupa pajak PPH itu yang tiap tahun itu lapor. Akhirnya ada denda 100.000. Dikasih itu tunjangan juta. Yang kasih juta ya. Restitusi itu dalam kerja pajak itu pengampunan pajak, pengampunan tapi ada dendanya. Sama dengan kita terhadap anak. Dalam hal anak melanggar, itu sebaiknya kita memberikan hukuman atau yang lain. Menurut pengalaman dulu semuanya yang pernah menangani anak bermasalah, misalkan ada laporan dari orang tua, kok anak saya luka di sini. Nah, akhirnya ada temuan si A menangkap pada si B. Karena ada laporan seperti itu, sehingga anaknya trauma nggak mau masuk sekolah. Kalau orang tuanya takut. Terus bagaimana ibu menangani hal itu? Langsung membenarkan informasi itu? Iya. Validasi dulu. Ya. Terus diberikan arahan bimbingan kepada si anak yang bersalah itu? Iya. Lalu kepada anak yang korbannya gimana? Apakah perlu kunjungan ke rumahnya untuk meyakinkan bahwa sekolah yang ibu aku itu aman? Perlu. Jika terjadi lagi bagaimana? Saya pernah loh, anak saya pernah seperti itu. Nah, ini pengalaman saja ya. Di anak saya jadinya takut masuk sekolah sampai 3 hari. Akhirnya didatangi gurunya. Terus pada akhirnya katanya sekarang kalau kelas di PAUD
kurikulum merdeka bebas ya. Iya. Artinya yang usia matang boleh nyambut sama usia yang muda, yang belum matang. Tidak juga. Kalau kata saya seperti ini pada boleh dicampur antara yang senior sama junior dicampur. Tergantung kebutuhan anak itu. Gitu ya? Kondisional Pak. Oh, kondisional. Iya. Tapi boleh. Itu nanti kalau dalam kelas beragam umur ya menyesuaikan. Tidak, tapi aturannya boleh apa tidak? Tidak. Oh, sesuai umur. Sesuai umur. Oke, apa? Nah, jadi restitusi intinya pengampunan. Ini segitiga restitusi. Sebenarnya Ibu Putri itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi kan belum tahu konsep apa. Segitiga restitusi itu adalah kita yang pertama validasi informasi, validasi kesalahan, ya. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga apa itu? Menstabilkan identitas. Misalkan ada suatu kasus, nanti Ibu bisa lihat ya. Anak menampar, terus yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kita kalau menghadapi seorang yang emosional, kita harus stabilkan dulu identitas. Kita harus stabilkan dulu emosinya. Dene pembeda dhisik. Dan dulu. Nunggu emosi dhisik. Ya kan? Itu ya. Terus yang kedua, memvalidasi kesalahan. Anak disuruh menceritakan apa sih yang terjadi. Terus siapa saja pelakunya, siapa yang terlibat. Ya. Menstabilkan apa? Memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau di yang atasnya PAUD, ya, kalau di PAUD nanti menanyakan keyakinan. Apakah Tuhan itu senang kalau kamu berbuat seperti ini? Apakah Allah itu senang kalau kamu berbuat seperti ini? Itu dosa atau tidak? Ya, itu cara segitiga restitusi. Nah, setelah ini Ibu akan melihat video contoh kasus yang penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Ya? Oke. Matikan dulu.
bersayap. Oke. Mila kenapa? Mila hari ini Bu Guru lihat kurang bersemangat. Kenapa? Coba jawab sama Bu Guru. Kenapa? Coba Bu Guru. Bu Guru tidak dengar kenapa? Nonjok. Oh dorong, Azrinanya dorong. Oh ya udah, Bu Guru panggil Azrina ya, supaya minta maaf sama Mila ya. Oke, kalau Azrina sudah minta maaf, berarti Mila harus memaafkan. Ya, oke. Azrina, Bu Guru mau tanya, apa betul tadi saat bermain Azrina mendorong Mila? Ya, nggak sengaja. Jadi betul Azrina mendorong Mila, iya. Lalu kenapa Azrina mendorong Mila? Itu ditutupin kamera. Oh, Milanya menutupi kamera. Tapi walaupun begitu, tetap saja menyakiti teman itu perbuatan yang kurang baik dan tidak disukai oleh Allah. Jika Azrina bersikap seperti itu, Allah tidak suka loh. Apakah nanti ada yang mau bermain sama Azrina? Tidak kan? Azrina ini tidak lagu yang judulnya bolehkah? Ya. Bolehkah pukul teman? Bolehkah dorong teman? Bolehkah cubit teman? Teman harus disayang, ya kan? Nah, Azrina kalau membuat kesalahan harus bagaimana? Sudah belum Azrina minta maaf sama Mila? Sudah, tapi Milanya nggak mau maafkan. Oh, tidak mau memaafkan. Gini saja. Yang penting Azrina sudah mau minta maaf sama Mila. Nanti Bu Guru coba tanya Mila kenapa Mila tidak mau memaafkan Azrina, oke? Azrina kata Mila tadi, Azrina dorong Mila. Mila? Tadi itu mau pingsan. Oh, pas mau tidur. Oh, nggak sengaja mungkin. Sengaja tidak? Sengaja atau tidak? Nggak sengaja. Ya udah, berarti sekarang minta maaf ya. Azrina kan nggak sengaja, mungkin nggak ngeliat Mila. Ayo minta maaf. Azrina ya udah mau minta maaf tuh. Ayo pintar. Hop, oke. Azrinanya udah mau minta maaf. Ayo. Berarti sama Mila harus di. Apakah benar tadi Azrina mendorong Mila? Azrina sudah minta maaf. Apakah Mila sudah memaafkan Azrina? Mila sayang, tahu tidak? Allah itu suka sekali sama anak-anak yang pemaaf. Pemaaf itu hatinya luas dan bersih. Makanya Allah senang kepada anak-anak yang pemaaf. Jika Mila tidak memaafkan Azrina, kira-kira Allah sayang tidak sama Mila? Tidak ya. Berarti kalau mau disayang sama Allah, Mila harus bagaimana? Harus baik. Terus kalau Azrina sudah minta maaf, Mila harus bagaimana? Harus harus memaafkan teman yang sudah berbuat salah, terus dia berani minta maaf, kita harus memaaf. Alhamdulillah, terima kasih ya Mila karena sudah menjadi anak yang pemaaf. Insya Allah Allah akan senang sama Mila. Terima kasih Mila. Oke. Halo, nama aku Karita Samila. Aku mama video. Aku senang sekali. Nama aku Azrina. Aku berbakti buat
Rafa, Ada? tadi Rafa coret lembar kerjanya Syakila ya? Iya. Kenapa? Iseng aja. Iseng, Masya Allah. Iseng itu punya nakal. Oh enggak, Iseng nggak nakal. Rafa nggak nakal kok. Rafa itu anak baik, anak soleh. Bunda Yanti nggak marah. Bunda Yanti cuma pengen tahu kenapa Rafa tadi coret lembar kerjanya Syakila karena iseng. Ya. Iseng aja, nggak ada alasan lain. Nggak ada. Syakila ganggu Rafa nggak? Iya. Berarti kalau Syakila nggak ganggu Rafa, Rafanya nggak boleh ya jahatin Syakila ya sayang ya. Coba Bunda Yanti tanya, apa peraturan kesepakatan kelas kita tadi, keyakinan kelas kita apa kalau lagi belajar? Nggak boleh iseng. Nggak boleh iseng, berarti harus. Artinya harus tertib dan saling menyayangi. Rafa mau minta maaf sama Syakila? Mau. Selain minta maaf, apa lagi yang harus dilakukan? Menghapus coretan. Oh iya, tadi kan ini Rafanya coret-coret kertas Syakila, berarti tanggung jawabnya harus dihapus. Lain kali boleh nggak coret kertas temannya lagi? Enggak. Enggak. Alhamdulillah, Rafa janji sama Bunda. Ya. Janji mau jadi anak hebat? Ya. Jadi anak pintar? Mau jadi polisi. Mau jadi polisi? Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita kembali ke kelas, minta maaf sama Syakila. Yuk, Bunda Yanti temanin yuk. Oke, ayo. Oke, Syakila, Rafanya mau minta maaf. Coba minta maaf. Yuk. Maaf Syakila, bilang. Maaf, Syakila. Nah, dimaafin nggak Syakila? Oke, gimana maafannya? Tangannya di depan dada. Oke, dadah Bunda. Oke, hebat. Ya, kalian anak hebat. Siap. Nah, kelingking tuh. Oke, janji ya, maafan. Bapak sudah tanggung jawab. Oke. Sudah? Bunda. Sudah? Oh, sangat mudah. Jempolnya mana? Ya, hebat Rafa.